Heti, bagaimana kabarnya? Ya, halo Bu. Iya, Ya, kabar gimana baik. kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kabar baik Bu. Sehat-sehat. Iya, iya. Bagaimana anak-anak di sekolah? Kabarnya baik? Ya, baik Bu. Lumayan. Sudah banyak yang mendaftar. Iya, baik Ibu. Tuh hari Ibu Heti sempat kasih kabar ke saya, katanya ada yang mau dibicarakan. Iya, Ya, betul Bu. oke. Baik Bu Heti, untuk bincang-bincang kita ini kan tidak lama, hanya 15 menit. Nah, dari perbincangan kita ini, apa tujuan yang Ibu Heti ingin dapatkan? Oh, iya ini Bu. Saya punya sedikit permasalahan yang ingin saya perbincangkan sama Ibu. Yaitu Ya, terkait ini. Saya punya seorang murid ya, tapi di sekolah itu murid ini dia kurang bersosialisasi dengan orang lain, Bu. oh iya, Ya, kurang utamanya guru bersosialisasi ya, dan Bu. teman-temannya. Ya, Iya. Tapi Bu Heti, eh, ini anaknya bagaimana cenderung apa ya di kesehariannya di sekolah itu? Apa Ibu Heti pernah apa menanyakan ke orang tuanya apa apa kendala dari anak ini sampai seperti ini untuk bersosialisasi ke teman-temannya terhambat seperti ini. ya. Anak ini kalau di sekolah dia itu cenderung pendiam dan hanya biasa duduk sendiri di dalam kelas. Biasa kalau kita ajak keluar untuk berbaris itu dia tidak mau, diajak juga main sama temannya, dia juga tidak mau. Baru kalau ibu guru dia berbicara kayak bagaimana begitu, tidak terlalu direspon. Ya, eh, Hmm. kalau ini orang tuanya, saya tanya ke orang tuanya, dia bilang memang kalau untuk orang luar dia enggak sama orang, dia kayak tertutup. Tapi kalau di keluarga kayak saudara, adiknya sama bapaknya, mamanya, dia itu mau Bu diajak berbicara. Tapi ini kalau Oh, di begitu ya, Bu. sekolah enggak mau. Ya, Oh, jadi anaknya kalau di rumah untuk komunikasi dengan keluarga baik, tapi setelah tiba di sekolah, eh, komunikasi seperti yang dilakukan di iya, rumah itu tidak seperti biasanya di rumah ya, Bu. Melihat kondisi iya, ini, Bu, muridnya, apa yang Ibu Heti harapkan eh, agar supaya si anak ini iya. bisa Harapan setia seperti di rumah, begitu pula di sekolah. ya Ya, harapan harapannya. saya iya, untuk murid saya ini supaya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan ibu guru juga di sekolah. Bukan hanya di rumah saja dengan orang terdekat. Jadi saya ingin ini anak bisa membuka diri kepada orang lain. Ya, bisa Iya. saling supaya di sekolah kan bisa saling bermain begitu. Tapi ini dia datang di sekolah cuma di dalam, kalau terlanjur di dalam ya di dalam. Kalau kita ajak pergi berbaris biasa itu nanti kayak dipaksa dengan guru gitu, kayak dipegang tangannya masuk di dalam lagi di kelas. Iya. Baik Ibu Heti dengan harapan ini yang Ibu harapkan ya, mungkin dari Ibu Heti eh, ada semacam Ibu Heti bisa lakukanlah untuk murid tersebut ada perubahan eh, yang lebih seperti yang Ibu Heti harapkan. Mungkin ada yang Ibu Heti bisa lakukanlah untuk anak ini.
Iya, ada beberapa yang saya sudah rencanakan untuk saya lakukan, yaitu yang pertama saya harus memberikan perhatian lebih kepada anak ini. Sesering mungkin saya ajak dia berkomunikasi supaya bisa timbul interaksi antara guru dengan murid tersebut. Yang kedua, saya akan juga komunikasikan kepada orang tua bagaimana caranya supaya memberi pemahaman kepada ini anak bahwa bukan hanya orang terdekat saja dia boleh berkomunikasi atau bersosialisasi, tetapi ya kita harus juga bersosialisasi dengan orang lain. Ya seperti itu Bu, yang saya harapkan ke depan yang akan Oh dilakukan iya, juga. iya. Dari langkah-langkah Ibu Heti ini, eh, apa ya, untuk ini anaknya bisa bersosialisasi, melakukan pendekatan kepada kedua orang tua, bagaimana untuk menyampaikannya, itu langkah yang Ibu Heti ambil. Nah, eh, kalau Ibu Heti dalam melihat perkembangan anak ini, dari apa yang Ibu lakukan, langkah yang Ibu tadi harapkan itu, eh, bagaimana Ibu Heti melihat perkembangan si anak ini nantinya, perkembangan yang sudah Ibu lakukan seperti langkah-langkah tadi ya, yang Ibu harapkan, dua langkah yang Ibu ingin lakukan ini seperti bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua, eh, yang ada di bayangan Ibu Heti itu perkembangan apa ya yang mestinya bisa muncul di diri si anak tersebut. Oh, ya Bu, eh, saya memperhatikan ini di sekolah itu ketika dia ingin membutuhkan sesuatu ya baru di situ biasa saya dengar dia bersuara ya Bu, tapi itu cuma Iya. satu kali saja, semacam bilang Oh, pensil. Iya, hmm. biasa. Jadi saya tanya, untuk apa pensil? Bilang menulis gitu saja. Maksudnya ini anak Oh dia iya. kayak tertutup sekali. Kalau kita Heeh. ajak berbicara kayak biasa, itu saya merasa bilang, ini anak mungkin dia tidak perhatikan ibu gurunya ini kalau diajak berbicara. Karena tidak ada respon, Iya. Bu. Itu jarang sekali itu. Kalau cuma itu Iya. dia kayak semacam tadi pensil. Ya, Heeh. mau apa nak itu Iya. pensil. Dia itu Mau hanya menulis mengungkapkan yang sebatas itu. penting-penting saja. Iya. Nah, Iya. 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 Menurut Ibu Heti, nilai yang sekarang didapatkan si anak ini dari 5 sampai 10, Ibu Heti kasih nilai berapa nih? 50 Bu, karena saya rasa ini dia tidak berkembang. Iya, kok dalam Oh, hal ini sosialisasi kepada orang lain ini belum berkembang, Bu. oh Ya. iya iya iya. Jadi untuk penilaian saya itu 50. Mungkin ya begitulah. Pertama saya beri nilai dia 50 Bu untuk perkembangannya. Iya, baik, Bu. Jadi yang Ibu Heti perlukan untuk mengembangkan nilai ini seperti apa? Saya ingin bagaimana dari angka 50 ini bisa dia naik 70 supaya ada sedikit perubahan. Maksudnya untuk tahap awal, nggak usah banyak-banyak perubahannya, Bu. Cukup yang bisa Iya. terlihat mau ini kalau ditegur mau membalas teguran dari orang lain atau membalas sapaan dari orang lain, Bu. Iya iya. Betul sekali, Bu. Jadi eh, untuk melakukan perubahan ini tidak langsung ya, butuh proses bertahap. Jadi eh, itu usaha Ibu Heti ya untuk melakukan dari nilai 50 naik ke 70. Nah, ada lagi nggak hal yang perlu dilakukan Ibu Heti selain hal yang tadi? Ada lagi kira-kira Ibu Heti yang masih, Eh, oh ini masih perlulah saya kembangkan. Ya, seperti itu. Terkait pembelajaran di sekolah. Ya, jadi ini supaya anaknya berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, saya eh, ini melakukan pembelajaran berkelompok dengan temannya. Karena di sini pembelajaran berkelompok ini bisa merangsang supaya anak-anak bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan
teman, ya baik di samping tempat duduknya atau dengan orang lain, Bu. Jadi saya akan merancang pembelajaran berkelompok. Iya, iya, baik. Jadi, eh, yang Ibu lakukan untuk mengembangkan apa yang ada di anak ini, Ibu melakukan di sistem pembelajarannya dengan sistem berkelompok. Ya, dengan sistem berkelompok, Iya, di sini anak-anak bisa bersosialisasi ya Ibu dengan rekan-rekannya. Nah, otomatis mungkin di situ dia bisa bercakap-cakap, mungkin dari awalnya dia pendiam, tapi kalau sudah dapat teman yang iya, mungkin menurutnya cocok untuk dia sebagai partnernya untuk eh, berkomunikasi atau bermain bersama, mungkin di situ bisa membantu si anak ini eh, yang sebelumnya hal-hal yang penting saja yang bisa dia ungkapkan, tapi setelah mendapatkan teman yang pas baginya untuk bermain, mungkin bisa dia berkomunikasi lebih dari yang Ibu sering lihat. Ya, Ibu ya. Nah, dalam program yang Ibu iya. harapkan ini seperti di proses pembelajarannya ada rancangan-rancangan eh, siapa yang bisa Ibu Heti membantu dalam hal ini? Yang bisa Ibu Heti membantu untuk melakukan hal ini. Ya, kalau ini terkait yang pertama itu kita memberikan perhatian lebih kepada anak ini, saya berupaya sebisa mungkin ya dalam satu hari ini selama di sekolah saya harus memperbanyak komunikasi dengan si anak ini. Ya, yang kedua tadi itu saya bersosialisasi dengan orang tua, dan yang ketiga ini terkait pembelajaran di sekolah. Saya merancang pembelajaran berkelompok ya. Pembelajaran ini yang saya akan lakukan bisa dalam bentuk bermain berkelompok ya, atau dalam diskusi-diskusi kecil di ruang kelas. Ya, jadi saya berharap bahwa anak ini ke depannya bisalah ada sedikit perubahan bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain. Iya, karena yang untuk saat ini saya melihat dia itu tertutup orangnya. Dia tidak memperdulikan ya orang lain, baik itu ibu guru atau teman. Ya biasa anak ini kalau telanjur dia di dalam ya di dalam, susah kita mau ajak lagi dia keluar kelas. Ya begitu pula kalau dia berbaris di luar, baru kita ajak ke dalam, kayak itu susah Bu. Harus kita kayak mungkin nanti orang dibilang tarik menarik begitu Bu, karena kita memaksakan dia untuk masuk karena begitu anaknya terlanjur dia Iya. di luar, dan kalau mau duduk ya duduk, nggak bisa lagi maunya biasakan anak-anak itu aktif sekolah, katanya dia aktif Bu. Iya, mungkin karena faktor dia melihat lingkungan beda ya, karena baru keluar dari Iya, lingkungan rumah, seperti ini, anak-anak murid baru kan masih masa-masa bagaimana ya, untuk mengenal lingkungannya, baginya masih terasa baru semuanya, semuanya serba baru. Jadi mungkin dia mau melakukan sesuatu hal yang menurutnya saya maunya ini ya dalam hati cuman dia itu tidak mampu untuk mengungkapkan tidak baik kepada mengungkapkan ya, gurunya. Iya. ya Eh, mungkin akhirnya karena begitulah Bu. Jadi guru yang iya, bingung ya, ya bingung ah kita harus apa ya. Nah, jadi dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi cukup luar biasa menurut saya, dan bagaimana Ibu bisa memberikan ini akan melakukan pendampingan khusus karena memang betul anak yang seperti ini butuh kita berikan perhatian. Beda dengan rekan-rekan yang lain. Yang lain kan sudah bisa ya Bu, sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, temannya bermain, ikut bermain. Tapi si anak ini tidak seperti itu ya Ibu ya. iya. Iya, jadi Dia apa? beda dari Beda. teman yang lain, anak-anak yang lain. Iya. Jadi dengan adanya teman atau orang tua yang membantu, mungkin masih ada lah yang idenya ibu, ini deh ide baru yang saya akan terapkan nanti setelah di ini
masa pengenalan lingkungan ini seminggu ini ke depannya saya mau melakukan hal-hal baru deh buat anak-anak ini supaya mereka merasa nyaman di sekolah, merasa betah, menganggap sekolah itu seperti di rumah sendirilah supaya apa yang seperti anak yang satu tadi ini kan. Siapa namanya Ibu? Muridnya itu yang satu orang. Namanya Livia. Nah, seperti Livia ini. Dia kan baru keluar dari lingkungan keluarga di mana di keluarga ini kan orang-orang terdekat dia. Nah, pas dia tiba di sekolah, mereka melihat orang-orang baru. Nah, dengan melihat keadaan seperti ini, pasti anak-anak untuk beradaptasinya tidak langsung ya, pasti bertahap. Jadi setelah seminggu ini, setelah pengenalan lingkungan, mungkin Ibu Heti ada ide-ide baru yang bisa eh, dimunculkan ke peserta didiknya, apa yang perlu diterapkan agar anak yang seperti ini bisa nantinya bersosialisasi dengan teman-temannya, lambat laun akan mengikuti keadaan-keadaan yang ada di lingkungan sekolah. Ide-ide baru dari Ibu Heti mungkin yang bisa dilakukan nantinya. Ya, eh, terkait ini Bu, setelah MPLS ya, saya akan merancang juga suatu kegiatan. Bagusnya kalau kita melibatkan orang tua Bu, semacam kegiatan parenting. Ya, tapi setelah kegiatan yang apa yang saya rencanakan tadi yang 3 itu yang pertama. Dan selanjutnya saya akan melaksanakan lagi kegiatan parenting untuk anak dan orang tua supaya kita bisa melihat sejauh mana anak ini dalam maksudnya kesehariannya dia dekat dengan orang tua dan bagaimana dia bisa menghadapi ketika berada agak jauh dari orang tua ya, maksudnya dia membaur dengan teman yang lain. Iya, oke. Cukup luar biasa sekali apa yang Ibu Heti sudah lakukan. Dan ini Bu, ini kan sudah akhir-akhir ya dari diskusi kita. Nah, eh, kira-kira apa yang Ibu Heti dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, apa Ya Bu. kira-kira ya, kira-kira apa yang Ibu Heti dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, eh, untuk kegiatan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena dengan kita berbincang-bincang hari ini, saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah ya, terkait dengan anak yang susah bersosialisasi ini ya. Saya sudah mempunyai pandangan ke depan apa yang harus saya lakukan untuk Ya, menangani anak yang kurang bersosialisasi di sekolah ini, Bu. iya, cukup luar biasa Ibu. Bagus ya. Ini percakapannya sih sangat menarik dan saya juga ingin mengetahui perkembangan selanjutnya. Kira-kira kapan ya Ibu kita bisa bincang-bincang lagi untuk kelanjutan dari cerita ini? Bagaimana sih yang sudah Ibu terapkan? Saya juga penasaran loh ingin tahu hal itu. Kira-kira Bu, kapan ya bisa kita jadwalkan untuk bisa berbincang-bincang lagi? Bisa lewat Saya WA atau apa iya, ya? saya rencanakan dalam minggu ini saya akan dulu menerapkan hal-hal yang saya lakukan untuk anak ini dan jika ada perubahan kita bisa mungkin berbincang lagi di minggu berikutnya, Bu. Oke, Iya. baik Ibu. Terima kasih sekali. Saya juga merasa senang diskusi ini dengan Ibu Heti sebab eh, banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang baru yang bisa saya dapatkan dari diskusi ini. Nah, terima kasih Ibu Heti. Nanti kita berbincang di lain waktu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.